Assalamualaikum, perkenalkan nama aku Syifa Nasya Mujaidah dari PAID 2019 ingin membawakan kisah sahabat bernama Mus'ab bin Umair. Oke, aku akan ditemani hari ini oleh Cimau. Hai, say. Oke, seperti yang sudah Syifa sebutkan di slide sebelumnya, Syifa akan membawakan kisah seorang sahabat bernama Mus'ab bin Umair, yaitu seorang sahabat yang menjadi duta Islam pertama pada zaman Rasulullah SAW. Kita di sini kenapa black and white, soalnya biar menghayati ya ceritanya. Oke, kita lanjut. Oke, mari kita baca biografi beliau ya. Beliau ini lahir di Mekah, Arab Saudi pada tahun 586 Masehi dan qadarullah, beliau wafat pada tahun 624 Masehi. Nama orang tua beliau adalah Umair bin Hashim dan Khuna'as binti Malik, merupakan bangsawan Quraisy dan beragama Kristen. Nah, Mus'ab di sini merupakan remaja yang terkemuka, memiliki wajah yang tampan, kepiawaian kepribadiannya, kemudian kecerdasannya, serta jiwa semangat muda yang membara. Maka dari itu, beliau dijuluki seorang warga kota Mekah yang memiliki nama paling harum oleh para mu'arikh dan ahli riwayat. Kenapa bisa dijuluki seperti itu? Mari kita simak ceritanya ya. Mari kita baca kisah Mus'ab. Mus'ab ini adalah seorang remaja Quraisy terkemuka yang beliau memiliki segalanya, bagaikan tokoh utama dalam sebuah dongeng atau sebuah webtoon atau bahkan dalam sebuah drama. Kenapa demikian? Karena beliau terlahir dari keluarga yang kaya, kemudian hidup dalam serba berkecukupan, memiliki wajah yang tampan, kecerdasan otaknya, dan perangainya yang sangat baik. Kemudian beliau, karena sifat beliau yang seperti itu, beliau banyak diperbincangkan oleh wanita-wanita, oleh para orang-orang Mekah yang sering datang di tempat-tempat pertemuan. Nah, suatu hari saat Rasulullah SAW sedang hijrah ke Mekah, beliau berdakwah membawa agama Islam. Kemudian Rasulullah SAW menjadi bahan perbincangan di kota Mekah tersebut. Akhirnya terdengar oleh Mus'ab bin Umair. Beliau mendengar cerita tersebut, langsung menghampiri Baitul Arqam di mana Rasulullah berada. Saat datang ke Baitul Arqam, Mus'ab bin Umair mendengar lantunan ayat Al-Quran yang membuat hati beliau tergerak dan memutuskan saat itu juga untuk memeluk Islam. Mus'ab masuk Islam dengan hati yang gembira, sangat-sangat gembira. Namun ada satu hal yang sangat dikhawatirkan oleh Mus'ab, yaitu ibunya sendiri. Jadi Mus'ab itu datang ke Baitul Arqam diam-diam tanpa sepengetahuan ibunya. Nah, dikarenakan Mus'ab sangatlah takut karena ibunya sangatlah tegas, damage yang sangat kuat. Jadi sampai-sampai Mus'ab pun berani dilawan oleh satu Mekah daripada melawan ibunya. Saat ibunya tahu Mus'ab masuk Islam, ibunya sangat murka, ibunya sangat marah, sehingga ibunya mengurung Mus'ab di tempat terpencil di rumahnya. Namun Mus'ab masih gigih untuk menghadiri kajian atau majelis di Baitul Arqam. Pada saat itu Mus'ab tidak terketahuan, tapi ibunya memiliki mata-mata atau banyak kaum Quraisy Mekah yang melihat Mus'ab menghadiri majelis yang didatangi Rasulullah. Maka dari itu ibunya langsung memanggil Mus'ab ke rumahnya, lalu dia
hampir ditampar oleh ibunya. Namun Mus'ab di situ langsung melantunkan ayat suci Al-Quran untuk menggerakkan hati ibu dan para kaum petinggi Quraisy pada saat itu. Namun itu tidak berhasil. Ibunya hampir menampar, tapi dengan rasa keibuannya, beliau tidak menjadi menampar Mus'ab. Namun dengan berat hati, ibunya melepaskan Mus'ab sambil bercucuran air mata. Keduanya, "Pergilah sesuka hatimu, aku bukan ibumu lagi." Pada saat itu hancur sekali hati seorang Mus'ab dan ibunya untuk berpisah dikarenakan memilih jalan untuk memeluk agama Islam. Setelah diusir dari rumah, Mus'ab pun dengan senang hati dan berat hati beliau menghampiri Habasyi dikarenakan kaum muhajirin pindah ke Habasyi untuk melanjutkan dakwahnya. Pada saat itu para orang-orang yang menghadiri majelis melihat sangat sedih melihat penampilan Mus'ab dikarenakan tidak seperti yang mereka lihat sebelumnya. Mus'ab yang rambutnya tertata rapi, memiliki baju yang rapi, tidak kotor sedikit pun, dan saat itu hanya memakai kain jusah atau lembaran kain saja, dan Rasulullah pun melihatnya sangat sedih dikarenakan keteguhan hatinya untuk memilih Islam. Dia rela menghilangkan atau melepas keluarga ibunya atau kekayaannya. Nah, kemudian Rasulullah memutus Mus'ab untuk menjadi duta Islam dikarenakan pikiran yang cerdas dan budi pekerti yang luhur. Dia ditunjuk dikarenakan Rasul sangat mempercayai beliau. Nah, dengan sifat zuhud, kejujuran dan kesungguhan hati Mus'ab, ia berdakwah dengan sepenuh hati untuk meluluhkan hati-hati kaum Quraisy di Mekah dan di kota Madinah juga untuk memeluk agama Islam secara berbondong-bondong, hingga Madinah dijadikan sebagai kota hijrah, pusat dai dan dakwah, serta menjadi tempat berkumpulnya penyebar agama dan pembela Islam. Masya Allah. Karena kepandaian beliau dalam berbicara, dalam berkompromi, beliau sangat dipercaya oleh orang-orang yang belum masuk Islam. Akhirnya mereka berbondong-bondong masuk Islam. Namun tidak sampai situ. Kebencian kaum Quraisy pun melihat Mus'ab membawa orang-orang menjadi beragama Islam. Mereka sangat kesal. Maka terjadilah perang Badar. Namun kaum Quraisy di situ kalah. Tapi tetap aja kaum Quraisy tetap gak mau kalah dari kaum Muslim. Akhirnya terjadilah perang Uhud, di mana sejarah keguguran kaum Muslim tercatat. Perang yang sangat menyedihkan yang menggugurkan banyak sahabat serta kaum muslimin yang lain, yaitu saat Rasulullah SAW diserbu oleh kaum Quraisy, Mus'ab di situ dia ingin mengalihkan perhatian, menjadikan beliau sebagai tamengnya Rasulullah. Nah, jadi di situ dia memegang bendera dan memegang pisau atau pedang. Di situ beliau sambil mengucapkan takbir dan memegang bendera, beliau mengalihkan perhatian dan mengucap takbir yang sebesar-besarnya untuk mengalihkan perhatian. Maka dari situ Mus'ab meninggal dengan syahid. Kemudian dalam memegang bendera seraya mengucapkan takbir, lalu meninggal dalam keadaan syahid. Setelah wafatnya Mus'ab bin Umair, turun ayat Al-Quran yang berbunyi, "Di antara orang-orang mukmin terdapat pahlawan-pahlawan yang telah menepati janjinya dengan Allah." Kemudian Nabi SAW bersabda, ketika di Mekah dulu,
Gak ada seorang pun yang aku lihat lebih halus pakaiannya dan lebih rapi rambutnya daripadamu. Tapi sekarang ini, dengan rambutmu yang kusut masai, hanya dibalut sehelai burdah ketika wafatnya. Itu ucap Rasulullah SAW. Dikarenakan beliau meninggal dalam keadaan syahid dan tidak seperti awal Rasulullah bertemu dengannya. Wallahu a'lam bishawab.